guys, jadi hari ini kita akan melakukan observasi UMKM yang ada di Palung Bogor, yaitu Warkop HCS, di mana warkop ini memiliki makanan dan minuman yang sangat terjangkau sekali loh harganya. Mari kita ikuti keseruan kelompok kita hari ini. Let's go! Kita mau ke warkop. Iya. Ada siapa, Bin? Bin. Ayo kita observasi. Kemana? Warkop. Ayo. Gimana rasanya? Enggak ya? Ada eksperimen, jadi ini inian cireng kita cocok pakai pisang dan Seriusan? Coba ya cepetan. Nggak mau. pedas. Ini worth it sih. Ya, toppingnya banyak banget. Makan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talifah Ramadan dari kelompok 3 mata kuliah akuntansi. Jadi pada kali ini tuh kita dapat tugas dari dosen buat wawancara ke UMKM yang ada di daerah sini. Bila karena kita kan jakarta kuliah di daerah sini, daerah Banyuwangi juga. Dan ternyata teman kita ada yang tahu di sini. Udah tahu gak bang nama abangnya siapa? Nama gua Fadlan. Untuk nama usaha sendiri itu namanya apa? Namanya Warkop HCS. Warkop HCS. Jadi itu singkatan dari apa tuh? Kalau HCS itu High Culture Sosial, itu nama tongkrongan kita. Nah, dikarenakan anak-anak tongkrongan kita pada punya basic barista, gue juga pernah part-time jadi barista diajak temen gua, jadi kita buat warkop. Jadi gara-gara emang teman nongkrong itu terus punya passion yang sama, jadi bikin ini. Iya, makanya minuman-minumannya juga kayak ada yang beda-beda lah daripada warkop biasa. Terus untuk alamat sendiri, ini ada di mana? Alamatnya di Duren Bekar Bojong Sari. Saya sebagai rekan bisnis dari teman saya yang ngebuat warkop HCS sekaligus pemilik. Sama sih bakal kayak ngebantuin secara keseluruhan ketika ada apa, kayak misalkan mau ngerancang ada pas event, kita mau buka stand di mana kayak gitu. Untuk lama bekerja bang, atau lama warkop ini berdiri itu berapa tahun? Oh ini dari tahun 2021. Berarti udah kurang lebih 4 tahun, 3 tahun ya? Iya, sekitar 3 tahun. Laporan keuangan untuk warkop itu penting nggak disajikan secara tepat waktu? Penting sih. Kenapa tuh bang? Soalnya itu juga biar bisa jadi pemasukan kita bisa ngelihat datanya gimana, buat nanti pengeluarannya juga. Itu bakalan melihat keuntungan kita berapa di bulan ini, jangkanya kayak gimana. Berarti buat saya buat evaluasi juga ya ke depannya. Iya. Ketika laporan keuangan dibuat, apakah itu bisa membantu abang buat mengambil keputusan bisnis ke depannya? Kalau buat tepat waktu nggak terlalu banget sih, soalnya kan di sini kayak emang dikelola sama kita aja dan kayak belum banyak target yang inilah. Jadi kalau misalkan kita ini ada laporan keuangan tapi nggak terlalu terpacu, kayak misalkan setiap tanggal 1 apa gimana. Laporan keuangan itu bisa bikin abang buat ngambil keputusan bisnis ke depannya nggak? Jadi misalkan ada kesamaan sama satu orang, dengan laporan keuangan ini bisa jadi satu acuan nggak? Nah, itu bisa banget, soalnya kita juga ngelihat dari lingkungan di sini gitu. Yang kalau misalkan kita kan di sini lebih banyaknya kopi ya. Misalkan kita naruh harga di sekitar 15-20 itu kemahalan kalau untuk orang-orang sini. Makanya kita naruh harganya itu 10.000, bahkan banyaknya yang di bawah 10.000 minuman-minumannya.
laporan keuangannya itu nggak bikin penggunanya itu pusing, benar gak ya? Iya, kalau itu ya. Informasi dalam laporan keuangan mengandung nilai prediktif yang digunakan sebagai dasar untuk memprediksi masa depan. Ya itu juga benar juga, soalnya kita ngelihat dari harga, dan kalau misalkan kita jual di luar juga bisa beda lagi. Kayak misalkan kan temen gue juga suka futsal, itu bisa entah itu bisa dinaikin atau harganya sama kayak di sini. Itu gimana pasarnya juga. Berarti ngikutin pasar ya. Iya. Jadi misalkan periode sebelumnya itu ada kerugian. Nah, berarti itu buat kedepannya itu bisa jadi evaluasi nggak kira-kira? Kalau rugi nggak pernah sih ya, Pir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti bisa jadi evaluasi ya? Kalau buat evaluasi itu bisa banget. Kayak misalkan entah itu ada harga yang naik, kayak misalkan susu atau apa, itu bakalan ada perubahan juga untuk evaluasi. Entah itu kita harganya dinaikin, nggak mungkin sih, kayak itu emang udah cocok, paling ada beberapa takaran yang dikurangin. Apakah informasi dalam laporan keuangan bermanfaat sebagai alat koreksi? Sangat bermanfaat. Itu yang dibilang tadi, kayak misalkan kita ngitung takaran, entah itu kita mau buat menu baru, kan kayak Blue Johnson atau yang lemon, itu kan bisa dibilang menu baru. Itu bakalan dihitung juga takarannya, jadi kayak sangat berpengaruh. Buat laporan keuangan itu disajikan secara lengkap nggak? Kalau secara lengkap, iya. Secara lengkap Ya, jadi kayak pembeliannya kita beli apa aja, terus kayak didata lagi apa pengeluarannya, terus pemasukannya. Itu cukup rinci ya? Ya lumayan. Laporan keuangan itu disajikannya secara objektif atau enggak? Iya sih, kita kayak emang bener di ini, kayak misalkan pembelian segini ya segini, pengeluarannya juga segini ya segini. Berarti real ya? Iya. Ketika menyusun laporan keuangan itu nggak ngasal usun gitu, jadi secara rinci. Kalau itu iya, tapi kalau buat hati-hati nggak terlalu hati-hati banget sih. Tapi yang penting ya emang rinci dan jelas gitu. Pemasukan kita apa, pengeluaran kita apa. Apakah transaksi maupun peristiwa dalam laporan keuangan bisa kita dengan wajar? Ya dengan biasa aja. Kayak pakai data spreadsheet ya. Iya, di situ disatuinnya. Dulunya mana perkenalan dulu, siapa namanya? Ya di Fauzi. Di Fauzi. Ya ini mungkin untuk pertanyaan tadi yang di luar konteks bilang, kan abang kan bikin usaha F&B gitu kan, dan untuk usaha F&B sendiri itu sangat resikonya sangat tinggi gitu. Ya betul. Nah, kenapa abang tuh bisa pede bikin usaha F&B? Gue tuh udah lama jadi barista ya, udah kemana-mana, udah bertahun-tahun juga, jadi kayak wah gue udah mulai mau berani nih bikin bisnis. Soalnya kayak head barista gue pernah ngomong, capek banget sih gue kerja sama orang gitu kan, kalau gue punya modal gue buka usaha sendiri. Nah itu jadi kata-kata motivasi buat gue, jadi kayak pernah kerja sama orang kan, jadi gue kerja bukan asal bikin kopi doang, jadi gue tahu kayak stock of name, kayak sistem-sistem di sana lah, jadi gue pelajarin semua keuangan segala macem. Nah jadi kebetulan di sini juga gue punya komunitas bola dan anak-anak KCS banyak di sini. Jadi itu gue buka ini niatnya juga sekalian buat kayak tongkrongan basecamp anak-anak gitu. Jadi kayak udahlah gue coba dulu, nggak usah mikirin untung dulu, yang penting gue berani nyoba sama kayak ada dulu gitu. Itu pada dasarnya emang karena nggak bisa selamanya kita kerja di orang gitu ya. Betul. Mungkin segitu aja untuk wawancara pada kali ini. Terima kasih kepada Bang Firly, sama tadi Bang Fadlan juga yang sudah menjadi narasumber kita pada wawancara kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.